Tanda tangan ini, Pril, biar suamimu bisa nikahi janda kaya itu. Mertuaku tertawa puas, suamiku menatap angkuh. Mereka pikir aku hancur. Mereka lupa siapa pemilik rumah mewah yang mereka tumpangi ini. Aku melempar sertifikat itu ke meja, menatap mata mereka yang mendadak pucat. Silakan menikah. Tapi detik ini juga, kalian angkat kaki dari. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara sutil beradu dengan wajan penggorengan menjadi musik pembuka pagi itu di sebuah rumah berlantai 2 yang megah di kawasan Jakarta Selatan. Aroma bawang goreng dan terasi yang seharusnya menggugah selera, justru menjadi pemicu keributan rutin di ruang makan yang berlapis marmer itu. Prilly menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Sejak pukul 4 pagi, ia sudah berkutat di dapur kotor, area belakang rumah yang terpisah dari dapur bersih, untuk memastikan pesanan 500 box nasi cateringnya siap dikirim tepat waktu. Bisnis, dapur Prilly, memang sedang naik daun, namun kesuksesan itu tidak membuat Prilly ongkang-ongkang kaki. Ia tetap turun tangan. Dengan nampan di tangan, Prilly berjalan menuju ruang makan utama. Di sana, Ibu Mini, mertuanya, sudah duduk manis dengan daster sutra yang harganya mungkin setara dengan gaji 2 bulan karyawan Prilly. Wajah wanita parubaya itu sudah ditekuk, masam seperti susu basi. Sarapan apa lagi ini, Pril? Ibu Mini menatap piring di hadapannya dengan tatapan jijik, seolah ada serangga di sana. Padahal, tersaji nasi goreng kampung spesial dengan ayam suwir dan telur mata sapi setengah matang yang sempurna. Prilly meletakkan teko teh hangat perlahan. Nasi goreng, Bu, kesukaan Mas Reval. Kebetulan tadi ada sisa bahan dari catering. Sayang kalau... Sisa? Potong Ibu Mini cepat. Suaranya melengking. Jadi kamu kasih makan mertuamu dan suamimu makanan sisa orang lain? Astaga, Prilly. Rumah ini gedong, pilar-pilarnya tinggi, tapi mental kamu tetap mental pedagang kaki 5, ya? Prilly menarik napas panjang, mencoba menahan gejolak di dadanya. Bukan sisa bekas orang makan, Bu. Sisa bahan mentah yang masih segar. Ayamnya baru dipotong tadi subuh. Halah, alasan. Ibu Mini mengibaskan tangannya, gelang-gelang emas di pergelangan tangannya bergemerincing heboh. Kamu itu istri direktur, Pril. Walaupun perusahaan Reval itu bukan punya dia, tapi jabatannya manajer. Embok ya penampilan dan sajian itu disesuaikan. Pagi-pagi rumah sudah bau bawang, bau terasi. Kapan wangi parfum Paris kayak rumah Jeng Linda? Saat itu, suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Reval Hadi, suami Prilly, muncul dengan setelan kemeja kerja yang licin, hasil setrikaan Prilly tadi malam. Wajahnya tampan, tipe wajah yang mudah membuat wanita menoleh 2 kali, namun sorot matanya pagi itu tampak lelah dan sedikit angkuh. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah ribut, tanya Reval sambil menarik kursi. Ia tidak menatap Prilly, matanya langsung tertuju pada ponsel di tangannya. Ini loh, istrimu. Masa kita dikasih makan sisa catering lagi? Malu, Val, kalau ada tamu datang pagi-pagi. Bau rumah ini kayak pasar impres. Adu Ibu Mini dengan nada manja yang dibuat-buat. Prilly menatap suaminya, berharap ada pembelaan. Mas, aku cuma masak nasi goreng. Kamu bilang minggu lalu kamu lagi pengen nasi goreng buatanku, kan? Reval meletakkan ponselnya kasar. Ia menatap nasi goreng itu, lalu menatap Prilly. Tatapannya bukan tatapan cinta, melainkan tatapan orang yang terganggu kenyamanannya. Pril, bisa nggak sih, sekali aja nurut sama ibu? Suara Reval rendah tapi tajam. Kalau ibu nggak suka bau bumbu, ya jangan masak yang menyengat. Beli roti kek, atau sereal impor. Duit belanja kan aku kasih. Prilly tertegun. Duit belanja? 5 juta rupiah yang diberikan Reval setiap bulan bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah sebesar ini, apalagi untuk gaya hidup Ibu Mini yang minta perawatan wajah tiap minggu. Selama ini, uang hasil catering Prilly lah yang menopang segalanya. Tagihan air, listrik, internet, gaji pembantu, hingga bensin mobil Reval, semua Prilly yang tutup. Mas,
Uang 5 juta itu sudah habis buat bayar arisan ibu minggu lalu. Jawab Prilly pelan, berusaha tetap logis. Heh. Ibu Mini melotot. Kamu hitung-hitungan sama mertua? Rumah ini kan besar karena anakku kerja keras. Kamu itu cuma numpang hidup enak. Tinggal di rumah mewah, punya suami ganteng, masih berani ngungkit uang arisan seuprit. Kalimat itu. Kalimat yang selalu diulang-ulang Ibu Mini dan Reval. Kamu cuma numpang hidup enak. Prilly ingin sekali berteriak. Ingin sekali mengambil sertifikat rumah dari brankas dan menempelkannya ke jidat mereka. Tapi Prilly menahan diri. Ia sudah berjanji pada almarhum ayahnya untuk menjadi istri yang berbakti, setidaknya sampai batas kesabarannya benar-benar habis. Ya sudah, kalau nggak mau makan, aku bersin, kata Prilly dingin. Ia mengambil piring Reval. Jangan. Reval menahan tangan Prilly, tapi bukan dengan lembut. Aku makan. Udah telat. Tapi besok-besok, dengerin kata ibu. Jangan bikin malu. Reval menyuap nasi goreng itu tanpa memuji sedikit pun. Padahal dalam hati, ia mengakui masakan Prilly selalu enak. Tapi ego dan gengsi di depan ibunya membuatnya bungkam. Ibu Mini mendengus, lalu dengan enggan ikut makan, meski mulutnya tak berhenti menggerutu soal bau bawang yang katanya menempel di gorden mahal. Prilly mundur ke dapur, menatap punggung suami dan mertuanya. Dalam hati ia bergumam, nikmatilah selagi bisa. Karena kesabaranku bukan stok catering yang bisa diperbarui setiap hari. Siang itu, sebuah kafe elit di kawasan Senopati dipenuhi oleh wangi parfum mahal dan suara tawa yang tertahan-tahan, tawa khas sosialita yang takut bedaknya retak. Ibu Mini duduk di sana bersama dua temannya, Jeng Linda dan Jeng Sari. Ibu Mini sebenarnya merasa minder. Tas yang dipakainya adalah tas branded KW Super yang dibelikan Prilly di Mangga 2, sementara teman-temannya memakai yang asli. Tapi demi gengsi, Ibu Mini selalu berlagak bahwa anaknya, Reval, adalah pengusaha sukses yang sangat memanjakannya. Jeng Mini, itu tas baru ya? Kok kulitnya agak beda teksturnya sama punya saya? Tanya Jeng Linda sambil menyipitkan mata, menunjuk tas di pangkuan Ibu Mini. Jantung Ibu Mini berdegup kencang. Oh, ini edisi terbatas. Jeng. Reval beli pas dia perjalanan bisnis ke Eropa kemarin. Memang teksturnya unik, bohongnya cepat. Keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka. Masuklah seorang wanita yang seketika menyedot perhatian seluruh ruangan. Wanita itu tinggi semampai, mengenakan gaun putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, kacamata hitam besar yang disampirkan di kepala, dan, yang paling penting, menenteng tas Hermes Birkin kulit buaya asli yang harganya miliaran. Itu Ralin. Ralin Shah. Wah, itu kan Ralin, bisik Jeng Sari antusias. Janda kembang yang baru balik dari Singapura itu loh. Katanya suaminya ninggalin warisan tambang batu bara. Mata Ibu Mini langsung berbinar. Kata, tambang batu bara, terdengar seperti musik klasik di telinganya. Ia memperhatikan Ralin yang duduk sendirian di meja sudut, memesan wine di siang bolong dengan gaya yang sangat elegan. Tak mau kehilangan kesempatan panjat sosial, Ibu Mini berdiri. Sebentar ya, Jeng. Saya mau sapa dia. Kayaknya saya pernah lihat dia di acara bisnisnya Reval. Dengan percaya diri yang dipaksakan, Ibu Mini menghampiri meja Ralin. Ralin, yang sebenarnya sedang pusing memikirkan tagihan kartu kredit yang jatuh tempo besok, menoleh dengan tatapan menilai. Matanya memindai Ibu Mini dari ujung kaki ke ujung kepala. Tas palsu, batin Ralin. Tapi kemudian matanya menangkap kunci mobil di tangan Ibu Mini. Kunci mobil Alphard, yang sebenarnya mobil operasional catering Prilly. Mungkin orang kaya baru yang norak. Bisa dimanfaatkan, pikir Ralin. Permisi, Mbak Ralin ya? Sapa Ibu Mini sok akrab. Ralin tersenyum manis, senyum yang dilatih di depan cermin untuk memikat mangsa. Iya, Tante. Tante Mini. Ibunya Reval. Siapa tahu Mbak Ralin kenal anak saya, dia manajer investasi di SCBD. Ibu Mini membanggakan jabatan Reval yang sebenarnya biasa saja. Oh, Reval. Ralin pura-pura terkejut. Yang ganteng itu kan? Yang tinggi, alisnya tebal? Ya ampun, tante ibunya? Pantesan Reval gagah, ibunya cantik begini.
Pujian itu langsung melambungkan Ibu Mini ke langit ketujuh. Mereka pun terlibat obrolan. Ralin sangat pintar memainkan peran. Ia bercerita, berbohong, tentang betapa sepinya hidup bergelimang harta tanpa pendamping, tentang bisnis tambangnya yang butuh sosok lelaki untuk mengelola, dan tentang betapa ia merindukan sosok mertua yang bisa diajak belanja bareng. Aduh, tante tuh pusing loh, Mbak Ralin, curhat Ibu Mini, mulai membuka kartu. Reval itu anak baik, sukses, tapi sayang istrinya itu loh. Kenapa istrinya, tante? Pancing Ralin, matanya berkilat licik. Kampungan. Cuma tukang masak. Bau bawang tiap hari. Reval itu kayak salah pilih jodoh. Padahal kalau dia dapat wanita berkelas kayak Mbak Ralin, wah, pasti hidupnya makin sempurna. Ralin tertawa kecil, menutup mulutnya dengan anggun. Tante bisa aja. Tapi ya, kadang laki-laki emang butuh wanita yang bisa mengimbangi gaya hidupnya. Kasihan juga kalau Mas Reval harus malu bawa istrinya ke pesta. Kalimat itu menancap kuat di otak Ibu Mini. Sebelum berpisah, Ralin menyelipkan kartu namanya ke tangan Ibu Mini, dan, secara tidak sengaja, memberikan sebuah scarf sutra yang dipakainya. Buat tante aja, warnanya cocok sama kulit tante. Ibu Mini pulang dengan hati berbunga-bunga dan sebuah misi baru. Menyingkirkan si bau bawang Prilly dan menggantinya dengan tambang emas berjalan bernama Ralin. Malam harinya, suasana di meja makan terasa lebih mencekam dari biasanya. Prilly baru saja selesai mengawasi pengiriman catering untuk acara pernikahan. Ia masih mengenakan seragam kerjanya, kaos polo hitam bertuliskan, dapur Prilly, dan celana jeans. Rambutnya diikat asal, wajahnya polos tanpa make up. Di seberang meja, Reval sedang makan malam dengan lahap. Menu malam itu sop buntut. Lagi-lagi masakan Prilly yang luar biasa lezat. Tapi Ibu Mini tidak menyentuh makanannya. Ia sibuk mematut diri dengan scarf pemberian Ralin di cermin ruang makan. Val, lihat deh syal ibu. Bagus kan? Tanya Ibu Mini memecah keheningan. Bagus, Bu. Tumben beli yang bermerek. Mahal pasti, komentar Reval tanpa menoleh. Dikasih, dong. Sama calon mantu idaman ibu, celetuk Ibu Mini keras-keras, sengaja agar Prilly dengar. Sendok Prilly berdenting pelan menyentuh piring, tapi ia tidak berkomentar. Ia lanjut makan, pura-pura tuli. Reval mengerutkan kening. Maksud ibu siapa? Ibu Mini duduk di samping Reval, merendahkan suaranya seolah berbisik tapi volumenya cukup keras. Tadi ibu ketemu Ralin Shah. Itu loh, janda kaya yang suaminya ninggalin tambang batu bara. Cantik banget. Val, putih, mulus, wangi. Nggak kayak. Ibu Mini melirik Prilly dengan ekor matanya, nggak kayak orang yang abis dari pasar. Prilly menghentikan suapannya. Bu, kalau mau ngomongin aku, langsung aja. Nggak usah sindir-sindir. Tuh kan, Val, istrimu ini sensitif banget. Ibu kan cuma cerita. Ibu Mini memutar fakta dengan cepat. Ia kembali menatap Reval, tangannya mengelus lengan anaknya. Val, Ralin itu nanyain kamu loh. Katanya dia butuh sosok laki-laki buat bantu urus bisnisnya. Bayangin, Val. Kalau kamu sama dia, kamu nggak perlu lagi kerja capek-capek jadi bawahan orang. Kamu bakal jadi bos. Kamu bakal jadi tuan besar. Reval terdiam. Bayangan menjadi bos tambang, punya uang tak berseri, dan istri secantik Ralin mulai menari-nari di kepalanya. Selama ini ia merasa gaji bulanannya selalu kurang untuk memenuhi gaya hidup ibunya. Ia juga merasa kecil, karena diam-diam ia tahu rumah yang mereka tempati adalah warisan ayah Prilly, meskipun Prilly tidak pernah mengungkitnya. Reval punya ego lelaki yang rapuh, dan tawaran kekayaan instan adalah godaan terbesar baginya. Dia nanyain aku, tanya Reval ragu. Iya. Dia bilang kamu gagah. Dia kesepian, Val. Butuh sandaran, kompor Ibu Mini makin panas. Coba deh kamu bandingin. Sama Prilly, kamu dapat apa? Cuma bau masakan tiap hari. Istrimu ini sibuk cari duit receh, sampai lupa ngurus suami. Lihat tuh penampilannya, kucel gitu. Aku kerja buat bayar listrik rumah ini, Bu, potong Prilly tajam. Kesabarannya mulai menipis. Buat bayar bensin mobil yang ibu pakai tadi siang.
Haha, bentak Reval tiba-tiba, membuat Prilly tersentak. Reval membanting sendoknya. Kamu nggak usah ngungkit-ngungkit duit terus kenapa sih? Pril? Bosen aku dengarnya. Tugas istri itu bikin suami seneng, bukan hitung-hitungan. Prilly menatap mata suaminya. Ada yang berubah di sana. Dulu mata itu penuh kasih sayang. Sekarang penuh ketamakan yang baru saja dibangunkan oleh ibunya. Aku nggak hitung-hitungan, Mas. Aku cuma mau ibu menghargai usahaku. Suara Prilly bergetar. Menghargai apa? Kamu itu cuma masak. Ibu Mini menimpali. Coba kalau kamu kayak Ralin. Duduk manis, wangi, duit ngalir. Itu baru istri yang membanggakan suami. Malam itu, Reval tidak tidur di kamar mereka. Ia tidur di kamar tamu dengan alasan, mau menenangkan diri. Tapi Prilly tahu, di kamar itu, Reval sedang mencari akun Instagram Ralin, memandangi foto-foto liburan mewahnya, dan mulai membayangkan hidup yang bukan miliknya. Keesokan harinya, atmosfer di rumah semakin dingin. Prilly memilih menyibukkan diri di kantor manajemen cateringnya yang terletak di ruko dekat pasar, menghindari interaksi dengan dua orang di rumahnya. Namun, menghindar bukan berarti Prilly buta. Di ruang kerjanya yang sederhana, Prilly duduk di hadapan tumpukan faktur. Di sampingnya, asisten kepercayaannya, Mbak Ratna, menatapnya dengan cemas. Mbak Prilly, mukanya pucat banget. Belum sarapan ya? Tanya Ratna. Prilly tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Udah kok, RAT. Cuma lagi banyak pikiran aja. Soal Mas Reval lagi, tebak Ratna hati-hati. Semua karyawan tahu tabiat mertua dan suami Prilly, karena seringkali Ibu Mini datang ke ruko dan marah-marah minta jatah uang tunai dari kasir. Prilly menghela napas, menyandarkan punggungnya ke kursi. Mereka makin parah, RAT. Sekarang ibu lagi gencar jodohin Mas Reval sama janda kaya. Katanya biar derajat keluarga naik. Astagfirullah. Terus Mas Reval gimana? Dia goyah, RAT. Aku bisa lihat dari matanya. Dia silau sama harta yang bahkan belum tentu dia dapat. Prilly memutar pulpen di tangannya. Tatapannya menerawang. Mereka lupa satu hal, RAT. Mereka lupa kalau kenyamanan yang mereka nikmati sekarang itu, rapuh. Prilly membuka laci mejanya, mengambil sebuah map biru tua. Ia membukanya sedikit. Di dalamnya tersimpan sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah di Jakarta Selatan itu. Tertulis jelas nama pemilik, Prilly Latukonsina. Ayah Prilly adalah pengusaha sukses yang mewariskan aset properti, namun mengajarkan Prilly untuk hidup sederhana dan bekerja keras. Saat menikah dengan Reval, Prilly tidak membuat perjanjian pranikah karena ia percaya pada cinta. Namun, rumah ini adalah harta bawaan, warisan. Hukum manapun tidak bisa membaginya sebagai harta gono gini. Mbak Prilly nggak mau kasih tahu mereka sekarang? Tanya Ratna yang tahu rahasia itu. Prilly menggeleng. Belum saatnya. Aku mau lihat, seberapa jauh Mas Reval melangkah. Aku mau lihat, apakah dia akan menjual kesetiaannya demi ilusi harta. Kalau dia benar-benar berkhianat, saat itulah aku akan tunjukkan siapa, Ratu, di rumah itu sebenarnya. Siang itu, ponsel Prilly berbunyi. Notifikasi dari aplikasi perbankan. Ada transaksi keluar dari kartu kredit tambahan yang dipegang Reval. 5 juta rupiah. Di sebuah butik baju pria di mall mewah. Hati Prilly mencelos. 5 juta itu limit terakhir bulan ini. Reval menghabiskannya dalam sekejap, padahal Prilly tahu Reval tidak butuh baju baru. Kecuali dia butuh baju baru untuk mengesankan seseorang. Prilly memejamkan mata, menahan air mata yang hendak jatuh. Silakan, Mas. Silakan beli tiket kehancuranmu sendiri, bisiknya lirih. Malam Minggu. Waktu yang biasanya digunakan pasangan suami istri untuk beristirahat atau nonton film bersama. Tapi malam ini, Reval tampak sangat rapi. Ia mengenakan kemeja baru yang dibelinya tadi siang, kemeja branded yang membalut tubuhnya dengan pas. Rambutnya ditata dengan pomade, dan aroma parfum mahalnya semerbak memenuhi ruang tamu. Ibu Mini berputar-putar di sekeliling Reval, seperti lalat mengelilingi gula. Ia merapikan kerah baju anaknya dengan wajah sumringah. Ganteng banget anak ibu. Nah,
Gini dong. Kalau gini kan pantas jalan sama Ralin, puji Ibu Mini bangga. Prilly turun dari tangga. Ia baru saja selesai mandi, mengenakan daster rumahan yang nyaman. Ia melihat pemandangan itu dengan hati yang remuk, tapi wajahnya tetap datar. Mau kemana, Mas? Rapi banget, tanya Prilly. Reval tampak gugup sesaat, tapi Ibu Mini langsung menyambar. Reval mau meeting sama klien penting. Klien dari luar negeri. Ini kesempatan emas buat karir dia. Kamu jangan nanya-nanya terus, bikin suami nggak konsentrasi aja. Malam minggu, meeting. Prilly menaikkan alisnya. Reval berdeham, menghindari tatapan Prilly. Iya, Pril. Ini, investor dadakan. Urgent. Aku mungkin pulang larut. Oh investor? Prilly mengangguk pelan. Investor batubara? Reval tersentak. Ia menatap Prilly tajam. Kamu ngomong apa sih? Udah aku berangkat. Doain suamimu sukses, bukannya dicurigain terus. Reval menyambar kunci mobil dan bergegas keluar, tanpa mencium kening Prilly seperti kebiasaan lamanya. Ibu Mini mengantar sampai pintu depan, melambaikan tangan dengan penuh semangat seolah melepas anaknya pergi berperang merebut harta rampasan. Begitu mobil Reval hilang dari pandangan, Ibu Mini berbalik menatap Prilly dengan senyum mengejek. Lihat tuh, suamimu kerja keras demi masa depan. Kamu bisanya cuma curigaan. Dasar istri nggak tahu diuntung. Prilly tidak menjawab. Ia hanya berjalan kembali ke kamarnya, mengunci pintu. Di tempat lain, di sebuah restoran fine dining di lantai 50 gedung pencakar langit, Reval duduk berhadapan dengan Ralin. Pemandangan lampu kota Jakarta menjadi latar belakang yang romantis. Ralin tampil memukau dengan gaun merah menyala yang memperlihatkan bahunya yang mulus. Aku senang kamu bisa datang, Val, ucap Ralin dengan suara mendesah, menyentuh punggung tangan Reval di atas meja. Jujur, aku kesepian banget di Jakarta. Teman banyak, tapi yang tulus susah dicari. Reval merasa dadanya membusung. Ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Di depannya ada wanita, kaya raya, yang membutuhkannya. Kamu nggak perlu khawatir, Ralin. Aku ada di sini. Aku siap nemenin kamu, bantu kamu urus bisnis apa aja, jawab Reval dengan percaya diri yang meluap-luap. Ralin tersenyum. Dalam hati ia bersorak, kena kau. Ia butuh seseorang untuk dijadikan penjamin utang-utangnya, dan Reval, yang ia kira pemilik rumah mewah di kawasan elit itu, adalah kandidat sempurna. Val, Ralin mencondongkan tubuhnya, menatap mata Reval lekat-lekat. Aku nggak butuh cuma teman. Aku butuh pendamping. Aku butuh suami yang bisa memimpin kerajaanku. Tapi aku tahu kamu sudah punya istri. Reval terdiam. Bayangan Prilly yang sedang memasak di dapur panas terlintas sejenak, lalu tergantikan oleh kilau perhiasan Ralin. Setan di telinganya, yang berwujud suara ibunya, berbisik keras. Tinggalin Prilly. Ambil Ralin. Reval menggenggam tangan Ralin erat. Status itu bisa diurus, Ralin. Yang penting sekarang perasaan kita. Aku nggak bahagia sama istriku. Dia nggak ngerti aku. Dia beda kelas sama kita. Kalimat pengkhianatan itu meluncur mulus. Di restoran mewah itu, di bawah temaram lampu kristal, Reval hadir resmi menjual harga dirinya dan menginjak-injak pernikahan yang sudah ia jalani selama 5 tahun, demi sebuah fata morgana. Dan di rumah, Ibu Mini tersenyum puas sambil menonton TV, tidak sadar bahwa ia baru saja menggali kuburannya sendiri. Seminggu setelah pertemuan rahasia di restoran mewah itu, atmosfer di rumah Prilly berubah drastis. Ada ketegangan yang menggantung di udara, setebal kabut asap. Reval yang biasanya pulang larut dengan wajah lelah, kini pulang lebih awal dengan wajah berseri-seri namun menyimpan kegelisahan. Ibu Mini, di sisi lain, tampak seperti kucing yang baru saja menghabiskan ikan asin curian, kenyang, puas, dan licik. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta Selatan. Suara guntur sesekali menggelegar, seolah alam sedang memberi peringatan. Prilly duduk di sofa ruang tengah, melipat pakaian yang baru saja diangkat dari jemuran. Ia sengaja tidak menyuruh asisten rumah tangga untuk hal-hal kecil seperti ini, hitung-hitung terapi kesabaran. Prilly, duduk dulu.
Ada yang mau Ibu dan Reval omongin. Penting, suara Ibu Mini memecah keheningan. Ia duduk di sofa tunggal velvet kesayangannya, kaki disilangkan dengan angkuh. Reval duduk di samping ibunya, meremas-remas tangannya sendiri. Ia tidak berani menatap mata Prilly secara langsung. Prilly meletakkan kemeja yang sedang dilipatnya. Ia menatap dua orang di hadapannya dengan tenang. Hatinya berdebar, ia tahu momen ini akan datang. Ada apa, Mas? Bu? Reval berdeham, mencoba membersihkan tenggorokannya yang tiba-tiba kering. Gini, Pril. Kamu tahu kan kondisi ekonomi kita, maksudku, gajiku. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Kebutuhan makin banyak, Ibu juga butuh perawatan kesehatan yang lebih bagus. Prilly mengernyit. Mas, gajimu utuh buat kamu dan Ibu. Semua kebutuhan rumah, listrik, makan, gaji pembantu, aku yang bayar dari hasil catering. Kurang apa lagi? Itu dia, potong Ibu Mini cepat. Kamu itu istri, Pril. Harusnya suami yang nafkahin, bukan istri yang sok jagoan cari duit sampai suami merasa nggak dihargai. Reval itu butuh loncatan karir, butuh modal, butuh koneksi. Dan kamu nggak bisa kasih itu. Prilly terdiam, menanti kemana arah pembicaraan gila ini. Reval akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Prilly dengan sorot mata memelas yang dibuat-buat. Pril, aku ketemu seseorang. Dia wanita karir yang sukses. Pengusaha tambang. Dia mau bantu aku. Dia mau suntik modal buat aku bikin perusahaan sendiri, biar aku nggak jadi kacung orang terus. Bagus dong kalau ada investor. Jawab Prilly datar, memancing. Masalahnya, dia butuh pendamping. Pril, sambung Ibu Mini tak sabar. Dia janda, butuh suami yang bisa ngelindungin dia dan hartanya. Dan dia pilih Reval. Hening. Hanya suara hujan yang menghantam jendela kaca besar yang terdengar. Maksud kalian? Izinkan suamimu menikahi janda itu, Pril, seru Ibu Mini lantang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Matanya berbinar tamak. Dia janda kaya. Kalau Reval nikah sama dia, kita semua bakal keangkat derajatnya. Kamu nggak perlu capek-capek masak catering bau bawang itu lagi. Kita bisa hidup enak dari harta Ralin. Reval memegang tangan Prilly, mencoba membujuk. Tangan itu terasa dingin dan basah. Pril, ini demi kita. Demi masa depan. Aku janji aku bakal adil. Ralin setuju kok di madu. Dia cuma butuh status dan perlindungan. Cintaku tetap buat kamu. Tapi badanku dan waktuku harus aku bagi demi kesejahteraan kita semua. Prilly menarik tangannya perlahan, seolah baru saja menyentuh lendir. Ia menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai, kini tampak begitu menjijikkan. Lelaki ini, demi harta yang belum pasti, rela menjual dirinya sendiri dan meminta izin istrinya untuk melacurkan pernikahan mereka. Jadi, Mas mau poligami? Karena dia kaya? Tanya Prilly, suaranya pelan namun menusuk. Bukan cuma karena kaya, Pril. Ini strategi bisnis. Bela Reval, nadanya meninggi karena merasa dipojokkan. Kamu harusnya dukung suami. Jangan egois. Kamu mau lihat aku jadi manajer gaji pas-pasan seumur hidup sementara teman-temanku udah naik Alphard semua? Iya, Prilly. Jangan jadi istri durhaka yang menghalangi rezeki suami. Ibu Mini menimpali, telunjuknya menuding wajah Prilly. Ralin itu wanita berkelas. Dia mau nerima Reval apa adanya. Harusnya kamu bersyukur dia mau berbagi suami sama wanita sederhana kayak kamu. Prilly memejamkan mata. Rasa sakit itu ada, tentu saja. Tapi di balik rasa sakit itu, ada logika yang bekerja cepat. Ini dia, batin Prilly. Inilah batasnya. Prilly membuka matanya. Tidak ada air mata. Air matanya sudah kering untuk menangisi kebodohan suaminya. Ia berdiri, berjalan menuju meja tulis di sudut ruangan, lalu mengambil selembar kertas dan pulpen. Reval dan Ibu Mini saling pandang dengan senyum kemenangan. Mereka mengira Prilly akan menulis surat izin poligami. Prilly kembali duduk, meletakkan kertas kosong itu di meja marmer. Aku izinkan, ucap Prilly. Ibu Mini hampir melompat dari kursinya. Alhamdulillah. Nah, gitu dong.
Itu baru menantu yang tahu diri. Reval tersenyum lebar, beban di pundaknya seolah hilang. Makasih, Pril. Kamu emang istri yang pengertian. Aku janji, nanti kalau bisnisku sama Ralin udah jalan, aku belikan kamu mobil baru. Nggak usah pakai mobil box catering lagi. Tunggu, potong Prilly. Ia menatap Reval tajam. Aku izinkan kamu menikahi dia. Tapi ada syaratnya. Syarat apa aja? Asal jangan minta yang aneh-aneh, sahut Ibu Mini curiga. Aku tidak mau dipoligami, kata Prilly tegas. Wajah Reval berubah bingung. Maksudnya? Tadi katanya ngizinin? Aku izinkan kamu menikah lagi, artinya kamu harus ceraikan aku dulu. Malam ini juga. Tulis talak di kertas ini, besok kita urus ke pengadilan agama. Prilly menyodorkan pulpen itu ke arah Reval. Reval terdiam. Cerai? Ia sebenarnya masih nyaman dengan pelayanan Prilly. Prilly yang mengurus rumah, Prilly yang menyiapkan bajunya, Prilly yang tidak pernah menuntut. Ralin mungkin kaya, tapi Reval ragu Ralin mau menyetrika kemejanya. Namun, Ibu Mini langsung menyikut lengan Reval keras-keras. Heh, kenapa mikir? Bagus dong. Cerai aja. Ngapain kamu pertahanin istri yang gak punya visi misi kayak dia? Kalau kamu cerai, kamu jadi single, Ralin pasti makin seneng. Kamu milik dia seutuhnya. Reval menelan ludah. Bisikan ibunya dan bayangan harta Ralin kembali memabukkan logikanya. Benar juga, pikirnya. Kalau aku nikah sama Ralin, aku bakal jadi bos tambang. Aku bisa bayar 10 pembantu buat ngerjain apa yang Prilly kerjain. Oke, kata Reval dengan nada menantang, egonya tersentil. Kalau itu mau kamu. Jangan nyesel ya, Pril. Jangan nanti kalau aku udah sukses, kamu nangis-nangis minta rujuk. Nggak akan, Mas. Silakan tulis. Dengan tangan gemetar karena adrenalin dan kesombongan, Reval mengambil pulpen itu. Ia menulis pernyataan talak di atas kertas itu. Tulisannya kasar dan cepat. Detik itu, ia merasa gagah. Ia merasa sedang melepaskan beban hidupnya untuk terbang ke langit yang lebih tinggi. Ibu Mini tersenyum lebar, giginya yang dipasangi veneer putih terlihat berkilau. Akhirnya, bebas dari bau bawang. Reval, telepon Ralin sekarang. Kabarin kabar gembira ini. Bilang kalau kamu udah free dan siap jadi pendamping dia. Reval menandatangani kertas itu dengan satu goresan akhir yang dramatis. Ia melempar kertas itu ke hadapan Prilly. Sudah. Puas kamu? Mulai detik ini, kita bukan suami istri lagi secara agama. Besok aku urus suratnya ke pengadilan. Prilly mengambil kertas itu, membacanya sekilas, lalu melipatnya dengan rapi. Wajahnya datar, tak terbaca. Bagus. Terima kasih, Mas Reval. Terima kasih karena sudah memilih. Sama-sama, jawab Reval angkuh. Sekarang, karena kita udah bukan suami istri, aku mau tidur di kamar utama sendirian malam ini. Kamu tidur di kamar tamu aja sampai kamu dapat kontrakan baru. Ibu Mini tertawa mengejek. Iya, Pril. Mulai packing gih. Kan gak pantas janda numpang di rumah mantan suami yang mau nikah sama miliarder. Prilly tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk Reval tiba-tiba meremang. Siapa bilang aku yang harus pergi? Ucapan Prilly menggantung di udara, membuat tawa Ibu Mini terhenti seketika. Maksud kamu apa? Jangan ngelindur ya. Ini rumah anakku. Anakku yang kerja banting tulang, kamu cuma istri yang duduk manis di rumah. Prilly tidak menjawab debat kusir itu. Ia berdiri, berjalan tenang menuju lemari hias besar di sudut ruangan. Di bagian bawah lemari itu, tersembunyi sebuah brankas kecil yang tertutup lukisan. Prilly memutar kodenya. Klik. Pintu brankas terbuka. Reval memperhatikan dengan kening berkerut. Ia tahu ada brankas itu, tapi Prilly selalu bilang isinya cuma dokumen-dokumen catering dan resep rahasia keluarga. Prilly mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hijau tua. Ia kembali ke meja, lalu membanting map itu cukup keras hingga vas bunga di meja bergetar. Brak, buka, perintah Prilly. Reval, dengan ragu, membuka map itu. Matanya membelalak saat melihat judul dokumen di dalamnya, sertifikat hak milik,
SHM. Ia membaca nama pemilik yang tertera di sana dengan huruf kapital tebal. Prilly Latukonsina. Bukan Reval Hadi. Bukan keluarga Hadi. Ini apa? Tanya Reval terbata-bata. Kamu bisa bacakan, Mas? Atau kekayaan imajinasimu bikin kamu buta huruf? Sindir Prilly tajam. Itu sertifikat rumah ini. Rumah yang kita tempati 5 tahun ini. Ini warisan mutlak dari almarhum papa saya. Sebelum kita menikah. Ibu Mini menyambar sertifikat itu dari tangan Reval. Matanya membelalak hampir keluar. Nggak mungkin. Bohong. Reval bilang dia yang nyicil rumah ini. Reval wajahnya memucat, darah seolah surut dari kepalanya. Ia memang pernah berbohong pada ibunya di awal pernikahan. Demi gengsi, ia bilang rumah warisan istri ini adalah hasil keringatnya mencicil KPR, agar ibunya bangga. Kebohongan yang ia pelihara bertahun-tahun kini, menjadi bumerang yang menghantam lehernya. Bu, Reval. Reval emang gak beli rumah ini. Aku Reval lirih, suaranya mencicit seperti tikus terjepit. Ini emang punya Prilly dari dulu. Apa? Pekik Ibu Mini histeris. Ia melempar sertifikat itu ke lantai. Dasar anak bodoh. Terus selama ini gajimu kemana? Kenapa nggak beli aset? Kan buat ibu, teriak Reval balik, panik. Buat tas ibu, buat arisan ibu, buat liburan ibu, buat gengsi ibu. Ibu lupa? Prilly menatap drama saling menyalahkan itu dengan tangan bersedekap. Sudah selesai dramanya? Sekarang dengerin saya. Prilly memungut sertifikat itu, mengusap debu yang menempel, seolah membersihkan jejak tangan kotor mereka. Rumah ini milik saya. Harta bawaan. Tidak masuk gonogini. Isinya, perabotan, mobil di garasi yang biasa kalian pakai, itu atas nama perusahaan catering saya. Milik saya. Prilly maju selangkah, menatap tepat ke manik mata Reval yang ketakutan. Kalian di sini cuma menumpang. Gratis. Makan gratis. Tidur di kasur empuk gratis, listrik gratis. Dan sekarang, karena kamu sudah menjatuhkan talak. Prilly menunjuk pintu utama dengan telunjuknya yang gemetar menahan amarah. Kalian adalah orang asing di rumah saya. Tunggu, Pril. Nggak bisa gitu dong. Ibu Mini mencoba mengubah taktik, suaranya mendadak melas. Kita kan keluarga. Masa kamu tega sama mertua? Ibu udah tua, Pril. Di luar hujan. Keluarga? Prilly tertawa miris, tawa yang terdengar menyakitkan. Barusan ibu bilang saya benalu. Barusan ibu suruh saya pergi. Ibu lupa? Ingatan ibu pendek sekali kalau soal kejahatan ibu sendiri. Tapi Ralin. Reval mencoba mencari pegangan. Nah, itu dia, potong Prilly lantang. Prilly berjalan menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin dan cipratan air hujan langsung menerobos masuk ruang tamu yang hangat itu. Kalau dia kaya, sana minta dia tampung kalian. Keluar dari rumahku. Teriak Prilly. Suaranya menggelegar, melepaskan beban 5 tahun penindasan yang ia simpan rapat-rapat. Ibu Mini gemetar hebat. Kakinya lemas. Ia sadar, tanpa rumah ini, dia hanyalah gelandangan dengan tas KW. Pril, jangan bercanda. Nak, Reval, ngomong sesuatu sama istrimu. Mantan istri, koreksi Prilly dingin. Saya kasih waktu 30 menit. Ambil baju kalian. Cuma baju. Jangan berani-berani sentuh barang lain. Saya punya CCTV di setiap sudut. Kalau ada satu sendok pun yang hilang, saya lapor polisi atas tuduhan pencurian. Reval panik. Ia berlari ke kamarnya, disusul Ibu Mini yang menyeret kakinya sambil menangis meraung-raung. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan akan kemiskinan. Di dalam kamar, kekacauan terjadi. Ibu Mini mencoba memasukkan kotak perhiasannya ke dalam koper. Bu, itu emas-emas palsu kan? Tanya Reval stres sambil melempar baju-bajunya asal ke dalam tas jinjing. Ada yang asli dikit, hadiah ulang tahun dari Prilly tahun lalu. Seru Ibu Mini. Tiba-tiba Prilly sudah berdiri di ambang pintu kamar, diawasi oleh Pak Ujang, satpam rumah yang sudah dipanggil masuk. Wajah Pak Ujang garang, siap menyeret siapa saja yang diperintahkan majikannya.
Cek kopernya, Pak Ujang, perintah Prilly. Pak Ujang maju, membongkar koper Ibu Mini. Ia menemukan sebuah jam tangan mewah dan beberapa hiasan kristal kecil. Ini punya Nyonya Prilly, kata Pak Ujang tegas, mengambil barang-barang itu. Itu hadiah buat saya, jerit Ibu Mini, mencoba merebut kembali. Hadiah diberikan kepada mertua. Ibu sekarang bukan mertua saya. Dan lagi pula, itu saya beli pakai uang saya. Anggap saja biaya sewa kamar selama 5 tahun ini, sahut Prilly tajam. Waktu 30 menit terasa sangat singkat namun menyiksa. Reval dan Ibu Mini akhirnya berdiri di teras rumah dengan 2 koper besar dan beberapa tas jinjing. Penampilan mereka kacau. Rambut Ibu Mini acak-acakan, maskaranya luntur. Kemeja mahal Reval basah terkena tempias hujan. Para asisten rumah tangga dan tetangga yang terusik keributan mulai mengintip dari balik pagar. Rasa malu mulai merayap naik ke wajah Reval. Ia, yang selalu membusungkan dada sebagai tuan rumah, kini diusir seperti kucing kurap. Jalan, perintah Prilly. Reval menatap Prilly untuk terakhir kalinya. Ada kilatan kebencian di matanya. Kamu bakal nyesel, Pril. Lihat aja. Besok aku bakal dijemput Ralin pakai mobil mewah. Aku bakal ketawain kamu dari atas. Saya tunggu, jawab Prilly tenang. Sekarang, keluar dari gerbang saya. Pak Ujang mendorong gerbang besi hitam yang berat itu. Reval dan Ibu Mini menyeret koper mereka keluar, menembus hujan yang semakin deras. Begitu kaki mereka melewati batas pagar, Pak Ujang langsung menutup gerbang itu dengan bunyi dentuman keras. Blam! Suara kunci gerbang yang diputar terdengar seperti vonis mati bagi kehidupan nyaman mereka. Prilly berdiri di balik jendela kaca, menatap 2 sosok yang kini basah kuyup di trotoar. Tidak ada rasa iba. Hanya ada rasa lega yang luar biasa, seolah-olah batu besar baru saja diangkat dari dadanya. Ia berbalik, mematikan lampu ruang tamu, dan meninggalkan kegelapan di luar sana. Di luar pagar yang menjulang tinggi itu, realita menghantam Reval dan Ibu Mini tanpa ampun. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Mereka berteduh di bawah emperan sebuah ruko tutup yang letaknya tak jauh dari kompleks perumahan elit itu. Ibu Mini menggigil kedinginan, skarf pemberian Ralin kini basah dan lepek, tidak terlihat mewah sama sekali. Val dingin, Val. Panggil taksi. Kita ke hotel bintang 5. Ibu nggak mau kayak gembel begini. Reval merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya basah. Ia membuka aplikasi mobile banking. Saldonya, Rp450.000. Cukup untuk makan dan taksi, tapi tidak untuk hotel bintang 5. Kartu kreditnya sudah over limit gara-gara beli baju tadi siang dan traktir Ralin kemarin. Bu, uang kita ngepas, kata Reval dengan suara bergetar. Kan ada Ralin. Telepon dia, suruh dia jemput kita sekarang. Bilang kita udah bebas, kita butuh tempat tinggal sementara sebelum pindah ke rumah dia. Desak Ibu Mini, giginya gemeretuk kedinginan. Dengan tangan gemetar, Reval mencari kontak My Future Wife di ponselnya, nama yang ia berikan untuk Ralin. Ia menekan tombol panggil. Tut, tidak diangkat. Reval mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya di panggilan kelima, telepon diangkat. Suara Ralin terdengar serak dan bising, seperti sedang berada di klub malam. Musik berdentum keras di latar belakang. Halo? Reval? You kenapa sih telepon berkali-kali? Ganggu banget. Lagi party nih. Suara Ralin terdengar ketus, beda jauh dengan suara manjanya kemarin. Ralin, tolong aku. Aku udah cerai sama Prilly. Aku diusir. Aku sama ibu di jalanan sekarang. Hujan deres banget. Bisa nggak kamu jemput kami? Atau kami ke rumah kamu? Reval memohon, harga dirinya sudah hilang ditelan hujan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara tawa Ralin, tawa yang meremehkan. Apa? Diusir? Maksud you, rumah di Pondok Indah itu bukan punya you. Itu punya Prilly. Tapi kan aku bakal jadi suamimu, kita bakal kelola bisnis tambang bareng, kan? Are you crazy? Ralin berteriak mengatasi suara musik. Gue pikir lo kaya.
Gue pikir rumah itu aset lo yang bisa gue jadiin jaminan. Kalau lo gembel, ngapain gue sama lo? Gue juga lagi dikejar debt collector. Bego. Gue cari cowok kaya buat lunasin utang gue, bukan nambah beban kayak lo sama emak lo yang norak itu. Jep. Reval merasa jantungnya berhenti berdetak. Tapi, Ralin, kita saling cinta. Wake up, Reval. Cinta nggak bayar tagihan Hermes gue. Jangan hubungin gue lagi. Bye. Klik. Sambungan terputus. Reval mematung. Ponselnya terlepas dari genggamannya, jatuh ke genangan air kotor di trotoar. Gimana, Val? Ralin mau jemput kan? Dia bawa Alphard kan? Tanya Ibu Mini penuh harap. Wajahnya pucat pasi. Reval menoleh perlahan ke arah ibunya. Wajahnya kosong, seperti orang yang jiwanya baru saja dicabut paksa. Dia nggak mau, Bu. Dia ternyata punya banyak utang. Dia cuma manfaatin aku karena dia pikir aku kaya. Ibu Mini ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dunianya runtuh. Harapan tentang rumah mewah, mobil baru, dan status sosialita hancur lebur dalam hitungan detik. Bohong. Teriak Ibu Mini akhirnya, suaranya pecah. Kamu pasti salah ngomong. Telepon lagi. Udah diblokir, Bu. Bentak Reval frustrasi. Ia menendang kopernya sendiri. Kita nggak punya siapa-siapa lagi. Malam itu berakhir dengan tragis. Mereka akhirnya mendapatkan taksi online murah yang bau rokok, membawa mereka ke sebuah hotel melati di pinggiran kota yang tarifnya 200.000 semalam. Kamar hotel itu sempit, pengap, dan dindingnya lembab. Spray kasurnya berwarna kusam dan ada noda bekas rokok. Ibu Mini duduk di tepi kasur keras itu, menatap nanar ke sekeliling. Suara bising knalpot motor dari jalan raya terdengar jelas. Ini tempat kita tidur, lirih Ibu Mini, air matanya menetes lagi. Ibu nggak bisa tidur di sini, Val. Bau apek. Reval duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding, memeluk lutut. Ia teringat kamar tidurnya di rumah Prilly. Kasur king size yang empuk, wangi aromaterapi lavender yang selalu dipasang Prilly, dan selimut tebal yang hangat. Semuanya hilang. Nikmatin aja, Bu, gumam Reval pahit, menatap langit-langit kamar yang berjamur. Ini istana baru kita. Istana hasil keserakahan kita sendiri. Dan di luar, hujan terus turun, seolah mencuci bersih dosa-dosa mereka, atau mungkin justru menenggelamkan mereka lebih dalam ke dalam lumpur penyesalan yang baru saja dimulai. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden kumal di hotel melati itu tidak membawa kehangatan, melainkan menyinari debu-debu yang beterbangan di udara. Reval terbangun dengan punggung yang kaku. Kasur busa tipis di bawahnya sudah kempes di bagian tengah, membuatnya tidur dalam posisi menekuk semalaman. Ia meraba sisi tempat tidur, kebiasaan lama mencari Prilly untuk meminta air putih atau handuk hangat. Namun, tangannya hanya menyentuh dinding lembab yang catnya mengelupas. Realitas menghantamnya seketika, dia bukan lagi tuan rumah di Pondok Indah. Val, air panasnya mati. Val, teriakan Ibu Mini dari kamar mandi memecah lamunan Reval. Suara ibunya terdengar panik dan marah. Reval menyeret kakinya turun dari kasur, melangkah gontai menuju pintu kamar mandi yang terbuat dari PVC plastik yang sudah retak bagian bawahnya. Di dalam, Ibu Mini berdiri dengan handuk melilit tubuh, wajahnya penuh busa sabun, dan keran shower hanya meneteskan air dingin keruh. Sabar, Bu. Ini bukan rumah kita. Ini hotel murah, sahut Reval dengan suara parau, menahan sakit kepala yang berdenyut hebat. Sabar gimana? Ibu kedinginan. Kulit ibu bisa rusak mandi air beginian. Telepon resepsionis, suruh benerin sekarang. Bentak Ibu Mini. Reval mendengus kasar. Ia tidak menjawab, hanya memutar keran wastafel yang berkarat untuk mencuci muka. Air yang keluar berwarna kecoklatan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin buram. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu jelas. Cambang tipis mulai tumbuh berantakan. Ia terlihat 10 tahun lebih tua hanya dalam satu malam. Pagi itu menjadi neraka kecil bagi Reval. Ia harus berangkat kerja. Kemeja kerjanya yang tersimpan di koper kusut masai karena ditumpuk sembarangan tadi malam. Biasanya, Prilly selalu memastikan kemejanya licin, wangi,
dan tergantung rapi. Sekarang, ia harus memakai kemeja kusut itu. Tanpa sarapan, karena jatah sarapan hotel hanya roti tawar keras dan kopi sachet yang rasanya seperti air gula. "Val, uang saku ibu mana?" tagih Ibu Mini saat Reval hendak keluar kamar. Ibu Mini sudah berpakaian rapi, memakai baju terbaiknya, berusaha mempertahankan sisa-sisa gengsinya meski duduk di tepi kasur hotel murah. Reval merogoh dompetnya. Tinggal 2 lembar uang 100.000. "Ini, Bu, cuma ada 200. Hemat-hemat. Gajiku baru turun minggu depan." 200.000? Buat apa, Val? Buat beli skincare aja kurang. Kamu jangan pelit sama orang tua dong. Minta uang sama Ralin sana. Mendengar nama Ralin disebut, rahang Reval mengeras. "Jangan sebut nama dia, Bu. Dan tolong sadar diri. Kita udah nggak punya apa-apa." Reval membanting pintu kamar hotel saat keluar, meninggalkan ibunya yang melongo tak percaya dibentak anak kesayangannya. Di kantor, situasi tak kalah buruknya. Reval datang terlambat 15 menit, karena harus menunggu ojek online promo. Saat ia masuk ke ruangannya, beberapa rekan kerja berbisik-bisik sambil melirik kemejanya yang kusut. "Val, lo abis nginep di mana? Kusut banget tuh baju. Istri lo lagi mogok nyetrika?" ledek Doni, rekan semeja kerjanya, sambil tertawa. Reval hanya tersenyum kecut, duduk di kursinya. Ia mencoba fokus pada layar komputer, tapi pikirannya kacau. Laporan investasi yang harusnya ia kerjakan terbengkalai. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Telepon dari bagian HRD. "Pak Reval, dipanggil Pak Bos ke ruangan sekarang. Ada masalah dengan performa Bapak bulan ini." Suara staf HRD itu dingin. Reval berjalan menuju ruangan bos dengan langkah berat. Di dalam ruangan ber-AC dingin itu, atasannya melempar berkas laporan ke atas meja. "Reval, saya dengar kamu banyak masalah pribadi. Klien komplain kamu nggak bisa dihubungi kemarin sore. Dan hari ini kamu datang dengan penampilan seperti orang yang tidak niat kerja. Perusahaan ini butuh profesional, bukan orang yang bawa masalah rumah tangga ke kantor." Reval menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. "Maaf, Pak. Saya sedang ada musibah. Perbaiki, atau saya cari pengganti. Kamu dalam masa percobaan bulan ini. Satu kesalahan lagi, SP3 keluar." Reval keluar dari ruangan bos dengan lutut gemetar. Dulu, ia merasa hebat karena jabatan ini. Sekarang ia sadar, tanpa dukungan emosional dan pelayanan Prilly di rumah, ia hanyalah karyawan biasa yang rentan hancur. Saat makan siang, ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli kopi di kafe lobi. "Maaf Pak, declinet. Kartunya over limit," ucap kasir dengan senyum sopan namun tatapan merendahkan. Antrean di belakangnya mulai berdecak tidak sabar. Reval dengan wajah merah pada membatalkan pesanan dan kembali ke mejanya, hanya meminum air putih dari pantry kantor untuk mengganjal perut yang melilit. 3 hari berlalu. Uang pesangon dadakan, hasil Reval menjual jam tangan mewahnya di pasar loak dengan harga jatuh, sudah menipis. Biaya hotel, meski murah, tetap membebani karena mereka harus membeli makan 3 kali sehari. Reval memutuskan mereka harus pindah. "Kita cari kontrakan, Bu. Hotel ini terlalu mahal buat jangka panjang," kata Reval sambil mengemasi koper. "Kontrakan? Maksud kamu rumah sewa di kompleks sebelah? Yang ada tamannya?" tanya Ibu Mini penuh harap. Reval menggeleng lemah. "Bukan, Bu. Kontrakan petak. Uang kita nggak cukup buat sewa rumah di komplek." Siang itu, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, Reval membawa ibunya menyusuri ganggang sempit di daerah padat penduduk, jauh dari kawasan elit tempat mereka tinggal dulu. Bau selokan yang mampet bercampur dengan asap gorengan pinggir jalan menusuk hidung. Ibu Mini berjalan sambil menutup hidung dengan sapu tangannya. "Val, kita ngapain ke daerah kumuh gini? Ibu nggak mau. Nanti kalau ada teman arisan lihat gimana?" "Teman arisan ibu udah nggak peduli sama kita, Bu." "Sadar," bentak Reval. Ia berhenti di depan sebuah pintu kayu bercat biru kusam. Di depannya ada tulisan, "Dikontrakan bulanan." Pemilik kontrakan, seorang bapak tua berkumis tebal dengan kaos singlet, keluar menyambut. "Cari kontrakan, Mas?"
Ini ada 01 pintu. Kamar mandi dalam, listrik token sendiri. 900.000 per bulan. Reval mengintip ke dalam. Ruangan itu hanya berukuran 3x4 meter. Tidak ada ruang tamu terpisah, tidak ada dapur bersih. Hanya satu ruangan plong, dan di pojok ada sekat tembok untuk kamar mandi yang pintunya hanya setengah badan. Lantainya keramik putih yang sudah retak-retak. Panas di dalam ruangan itu terasa menyengat karena atapnya asbes tanpa plafon. Ini kandang ayam apa tempat manusia? Val, bisik Ibu Mini histeris. Ibu nggak bisa napas di sini. Kita ambil, Pak, kata Reval cepat, mengabaikan ibunya. Ia menyerahkan uang tunai. Tidak ada pilihan lain. Kartu kredit macet, tabungan nol, dan ia butuh tempat untuk meletakkan koper. Malam pertama di kontrakan petak itu adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Suara bising dari tetangga sebelah, suara TV yang terlalu keras, tangisan bayi, dan pertengkaran suami istri, terdengar jelas karena tembok pemisah yang tipis. Nyamuk-nyamuk mulai menyerang begitu matahari terbenam. Ibu Mini duduk di atas kasur lipat yang baru dibeli Reval, menangis sesenggukan. Kipas angin kecil yang berputar di sudut ruangan tidak mampu mengusir hawa panas yang membuat baju mereka basah oleh keringat. Ibu mau AC. Val, ibu mau AC. Rengek Ibu Mini seperti anak kecil. Gatal semua badan ibu. Ini pasti banyak tungau. Reval, yang sedang mencoba merebus mie instan dengan kompor portabel kecil, membanting panci. Klang. Diam, Bu. Diam. Reval berteriak. Matanya merah menahan amarah dan frustrasi. Berhenti minta ini itu. Kita miskin, Bu. Miskin. Uang gaji Reval udah habis buat bayar utang kartu kredit yang ibu pakai belanja tas palsu itu. Kita nggak punya uang buat pasang AC. Ibu Mini terdiam, syok melihat anaknya yang dulu penurut kini meledak. Ini semua gara-gara kamu, Val. Ibu Mini membalikkan serangan, tidak mau kalah. Coba kalau kamu pinter bujuk Prilly, kita nggak bakal diusir. Coba kalau kamu nggak sebodoh itu percaya sama Ralin tanpa cek dulu. Kamu laki-laki macam apa? Aku begini karena nurutin ibu. Reval menunjuk wajah ibunya. Ibu yang racunin otakku. Ibu yang bilang Ralin kaya. Ibu yang bilang Prilly nggak level. Sekarang nikmatin. Ini hasil didikan ibu. Makan tuh gengsi. Malam itu, mereka makan mie instan dalam diam yang penuh kebencian. Di kontrakan sempit itu, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Keburukan sifat masing-masing terpampang nyata, telanjang tanpa tertutup fasilitas mewah. Reval menatap ibunya dengan tatapan asing, dan Ibu Mini menatap anaknya sebagai investasi gagal. Sementara itu, di rumah mewah Pondok Indah, suasana justru bertolak belakang. Rumah itu terasa lebih terang, lebih luas, dan yang terpenting, lebih damai. Prilly berdiri di tengah ruang tamu yang kini kosong melompong. Ia telah menyumbangkan sofa velvet norak pilihan Ibu Mini ke panti asuhan, dan sedang menunggu sofa baru bergaya minimalis datang. Prilly menarik napas panjang, menghirup aroma lilin aromaterapi jasmin yang menenangkan. Tidak ada lagi bau parfum menyengat Ibu Mini atau bau rokok Reval. Mbak Prilly, ini laporan keuangan bulan ini. Ratna, asisten setianya, masuk dengan wajah ceria membawa tablet. Omset kita naik 40% sejak Mbak fokus promosi di Instagram. Banyak influencer yang review catering kita tanpa dibayar, katanya rasanya emang juara. Prilly tersenyum, mengambil tablet itu. Angka-angka di sana hijau semua. Ternyata, tanpa beban mental mengurus mertua rewel dan suami manja, Prilly memiliki energi berlipat ganda untuk bisnisnya. Kreativitasnya mengalir deras. Menu-menu baru yang ia ciptakan menjadi best seller. Alhamdulillah, RAT. Oh ya, kamar bekas ibu gimana? Tanya Prilly. Udah bersih, Mbak. Tukang cat udah selesai ganti warnanya jadi putih bersih. Barang-barang sisa Ibu Mini yang gak dibawa, yang rongsokan itu, udah dibuang. Sekarang kamarnya jadi luas banget. Cocok buat ruang kerja baru Mbak Prilly. Bagus. Aku mau energi negatif di rumah ini hilang total, kata Prilly tegas. Siang itu, Prilly kedatangan tamu penting. Sebuah mobil sedan hitam mewah parkir di halaman rumahnya.
Keluar seorang pria gagah dengan kemeja batik lengan panjang yang digulung rapi. Wajahnya tegas namun memiliki senyum yang ramah. Itu Rio Dewanto, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun. Dia berniat memesan catering harian untuk ratusan karyawan di proyek apartemen barunya. Prilly menyambutnya di teras yang kini asri dengan tanaman-tanaman baru. "Selamat siang, Pak Rio. Silakan duduk," sapa Prilly profesional. Rio tersenyum, menjabat tangan Prilly dengan mantap. "Panggil Rio saja, Mbak Prilly. Saya dengar banyak tentang dapur Prilly. Ternyata ownernya lebih muda dan lebih berkarisma dari yang saya bayangkan." Prilly tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak Rio. Bisa kita langsung bahas detail menunya?" Pertemuan itu berlangsung cair. Rio ternyata bukan hanya klien yang cerdas, tapi juga pendengar yang baik. Ia terkesan dengan cara Prilly mempresentasikan bisnisnya. Terstruktur, visioner, dan penuh semangat. Tidak terlihat sedikit pun jejak wanita yang baru saja bercerai dan dikhianati. Di tengah obrolan, Rio melihat tumpukan kardus di pojok garasi yang belum sempat diangkut tukang loak. Di sana terlihat sebuah figura foto pernikahan Prilly dan Reval yang kacanya sudah retak. "Maaf kalau lancang," Rio menunjuk kardus itu. "Sedang bersih-bersih kenangan?" Prilly menoleh, lalu tertawa kecil. Tawa yang lepas. "Bukan kenangan, Pak. Bersih-bersih sampah. Saya baru saja melakukan renovasi besar-besaran. Bukan cuma rumahnya, tapi juga hidup saya." Rio menatap Prilly dengan tatapan kagum yang berbeda. Ia melihat wanita yang kuat. "Renovasi hidup itu kadang perlu, Mbak. Biar pondasinya makin kuat. Saya yakin bangunan yang Mbak bangun sekarang bakal jauh lebih megah." Kalimat Rio itu terasa hangat di hati Prilly. Hari itu, Prilly tidak hanya mendapatkan kontrak catering bernilai ratusan juta, tapi juga validasi bahwa ia berharga, ia mampu, dan ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Malamnya, Prilly duduk di balkon kamarnya, menatap langit Jakarta. Ia memegang ponselnya, melihat profil WhatsApp Reval yang kini tidak ada fotonya. Dulu, ia akan menangis jika Reval marah. Sekarang, ia memencet tombol blok. "Selamat tinggal, masa lalu," bisiknya pada angin malam. "Selamat datang, Prilly yang baru." Kembali ke kehidupan Reval yang semakin suram. Sudah seminggu ia mencoba menghubungi Ralin, tapi hasilnya nihil. Nomornya diblokir, akun media sosialnya dikunci. Rasa penasaran dan dendam bercampur menjadi satu. Reval merasa perlu jawaban. Ia butuh konfrontasi. Ia tidak terima dicampakkan begitu saja setelah mengorbankan segalanya. Berbekal ingatan tentang lokasi di mana Ralin pernah share lokation saat mereka masih berhubungan, Reval nekat pergi ke sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Ia izin sakit dari kantor, keputusan bodoh yang semakin mendekatkannya pada pemecatan, demi mencari Ralin. Dengan pakaian yang sudah mulai lusuh dan wajah kusam, Reval mencoba masuk ke lobi apartemen. Namun, security langsung menghadangnya. "Maaf, Pak. Mau bertemu siapa? Ada janji?" tanya security curiga melihat penampilan Reval. "Saya mau ketemu Ralin Shah. Dia tinggal di penthouse B, lantai 45, jawab Reval percaya diri, mengingat bualan Ralin dulu. Security itu mengerutkan kening, lalu mengecek daftar penghuni di komputernya. Ia menatap Reval dengan tatapan aneh. "Maaf, Pak. Unit 45B itu kosong. Pemiliknya orang Korea dan sedang di luar negeri. Tidak ada penghuni bernama Ralin Shah di sini." Darah Reval berdesir. Nggak mungkin. Dia sering foto di balkonnya. Pemandangannya kolam renang. "Oh." Security itu tersenyum simpul, seolah paham. "Mungkin dia sewa harian, Pak. Unit itu memang sering disewakan lewat aplikasi Airbnb buat orang yang mau stay cation atau foto-foto. Tapi sekarang lagi kosong." Kaki Reval lemas. Airbnb? Jadi apartemen mewah itu cuma sewaan harian? Reval keluar dari lobi dengan pikiran berkecamuk. Ia merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Namun, nasib sepertinya ingin menampar Reval lebih keras lagi. Saat ia berjalan gontai menuju halte bus, sebuah mobil Honda Jazz merah berhenti di pinggir jalan, tak jauh dari tempatnya berdiri. Pintu mobil terbuka,
dan keluarlah Ralin. Tapi tampilannya beda. Tidak ada gaun glamor atau kacamata hitam besar. Ralin memakai kaos ketat biasa dan celana jeans sobek-sobek. Ia terlihat sedang berdebat sengit dengan seorang pria berjaket kulit yang memegang helm. Reval bersembunyi di balik tiang listrik, menajamkan pendengarannya. Gue bilang nanti gue bayar. Sabar dong, Bang. Suara Ralin melengking, terdengar panik. Sabar. Lu udah nunggak cicilan pinjol 3 bulan. Total utang lu sama bunga udah 50 juta. Kalau hari ini nggak bayar, motor lu gue tarik. Bentak pria itu, seorang debt collector lapangan. Jangan motor dong. Itu motor kredit juga. Gue lagi cari mangsa, Bang. Ada cowok bego yang lagi gue deketin, entar kalau dia cairin duit, gue bayar lo. Ralin memohon, wajahnya memelas. Jantung Reval serasa berhenti. Mangsa. Cowok bego. Kata-kata itu terngiang di telinganya. Jadi selama ini dia hanyalah target penipuan. Ralin bukan janda kaya. Ralin adalah penipu yang gali lubang tutup lubang, sama miskinnya, bahkan mungkin lebih parah darinya. Reval merasakan amarah yang meledak di ubun-ubunnya. Ia tidak peduli lagi. Ia keluar dari persembunyiannya dan berlari menerjang ke arah mereka. Ralin, teriakan Reval menggema di trotoar itu. Ralin menoleh, wajahnya pucat pasi saat melihat Reval berlari ke arahnya dengan mata merah menyala. Si debt collector mundur selangkah, mengira Reval adalah debt collector saingan atau polisi. Reval, desis Ralin kaget. Ngapain lo di sini? Reval berhenti tepat di depan Ralin, napasnya memburu. Tangannya mengepal kuat hingga kukunya memutih. Jadi ini aslinya kamu? Hah? Mana tambang batu bara itu? Mana rumah mewah itu? Mana janji kamu? Ralin yang awalnya kaget, perlahan mengubah ekspresinya. Rasa takutnya hilang, berganti menjadi tatapan meremehkan yang sangat menyakitkan. Ia melihat penampilan Reval, sepatu kerja yang sudah kotor, celana bahan yang kusut, dan bau keringat matahari. Dengar ya, Val, Ralin bersedekap, nada suaranya berubah menjadi sinis dan tajam. Tidak ada lagi Ralin yang manja. Lo nggak usah teriak-teriak. Malu-maluin. Kamu tipu aku, Ralin. Aku ceraiin istriku demi kamu. Aku usir ibuku dari kenyamanan demi kamu. Reval mengguncang bahu Ralin. Lepasin. Ralin menepis tangan Reval kasar. Ia tertawa, tawa yang kering dan jahat. Gue nipu lo? Halo? Ngaca dong, Mas. Lo juga nipu gue. Lo bilang lo manajer sukses. Lo bilang lo tuan rumah di Pondok Indah. Ternyata apa? Lo cuma penumpang. Lo cuma benalu yang numpang di ketiak istri. Kata-kata itu menampar Reval lebih keras daripada pukulan fisik. Kita itu sama, Reval. Lanjut Ralin, mendekatkan wajahnya ke wajah Reval, matanya penuh ejekan. Kita sama-sama penipu yang pengen hidup enak tanpa usaha. Bedanya, gue usaha cari mangsa. Lo cuma nunggu disuapin. Tapi aku cinta sama kamu. Suara Reval melemah, terdengar putus asa. Cinta? Ralin meludah ke samping. Cinta nggak bisa bayar utang gue ke abang ini. Gue butuh duit, Val. Duit real. Bukan janji manis cowok kere kayak lo. Lo lihat diri lo sekarang. Lo gamble. Lo nggak punya apa-apa. Buat apa gue sama lo? Nambah beban hidup gue? Si debt collector malah tertawa melihat drama itu. Waduh, Mbak. Jadi ini mangsa yang Mbak bilang? Kere juga ternyata. Wajah Reval panas luar biasa. Harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Pergi lo, Val. Usir Ralin sambil mengibaskan tangannya seperti mengusir lalat. Jangan pernah cari gue lagi. Gue mau cari cowok lain yang beneran kaya, bukan yang halu kayak lo. Balik sana ke kontrakan lo, urus tuh mak lo yang banyak mau. Ralin naik ke mobil Honda Jazz-nya, membanting pintu, dan tancap gas meninggalkan Reval yang berdiri mematung di pinggir jalan. Asap knalpot mobil itu menerpa wajah Reval, seolah menjadi salam perpisahan terakhir dari ilusi emas yang selama ini ia kejar. Reval jatuh terduduk di trotoar. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan aneh, tapi dia tidak peduli. Air matanya tumpah. Bukan air mata sedih,
tapi air mata kehancuran total. Ia ingat Prilly. Ingat senyum tulus Prilly saat menyambutnya pulang kerja. Ingat pijatan Prilly di kakinya saat ia lelah. Ingat masakan Prilly yang selalu hangat. Semua itu nyata. Semua itu miliknya dulu. Dan ia menukarnya dengan sampah. Langit sore Jakarta berubah mendung, seakan turut berduka atas kebodohan seorang pria yang membuang berlian demi sebongkah kotoran yang dikira emas. Dengan langkah gontai seperti zombie, Reval berjalan pulang menuju kontrakan petaknya. Ia tidak tahu harus bilang apa pada ibunya. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup esok hari. Yang ia tahu, neraka dunia baru saja dimulai, dan dia adalah arsitek dari nerakanya sendiri. Udara di dalam kontrakan petak itu terasa lebih panas dari biasanya, seolah atap asbesnya menyimpan dendam pada matahari. Sudah 2 minggu sejak insiden Ralin, dan kehidupan Reval serta Ibu Mini terjun bebas tanpa rem. Ibu Mini duduk di atas kasur lipat tipis, mengipasi lehernya yang berkeringat dengan potongan kardus bekas. Wajahnya yang dulu selalu terawat dengan krim mahal, kini kusam dan berminyak. Keriput-keriput halus mulai terlihat jelas, menegaskan usia yang selama ini ia sembunyikan di balik lapisan bedak tebal. "Val, ibu pusing," keluh Ibu Mini lirih. Suaranya tidak lagi melengking galak, melainkan lemah dan bergetar. Kepala ibu kayak ditusuk-tusuk. Tensi ibu pasti naik lagi. "Beliin obat yang biasa dong, yang paten." Reval, yang sedang duduk di lantai sambil melamar pekerjaan lewat ponsel retaknya, menghela napas kasar. "Obat paten harganya 300.000 satu strip, Bu. Uang kita tinggal 50.000 buat makan 2 hari. Terus kamu mau biarin ibu mati?" Suara Ibu Mini meninggi, tapi kemudian terputus oleh batu kering yang menyakitkan. "Kita ke puskesmas aja ya, Bu. Pakai BPJS," tawar Reval, mencoba realistis. "Puskesmas? Gengsi dong, Val. Masa mertua direktur berobatnya antre sama orang-orang kampung?" Ibu Mini masih saja hidup dalam delusi masa lalunya. "Aku bukan direktur lagi, Bu. Aku pengangguran," bentak Reval frustrasi. Belum sempat Ibu Mini membalas, tiba-tiba matanya membelalak. Mulutnya miring ke satu sisi, dan tubuhnya kejang sesaat sebelum akhirnya ambruk ke samping. Gelas plastik berisi air putih di sebelahnya tumpah, membasahi kasur. "Bu, Ibu." Reval panik. Ia mengguncang tubuh ibunya. "Bu, bangun." Tidak ada jawaban. Hanya suara ngorok aneh yang keluar dari tenggorokan Ibu Mini. Reval gemetar. Ia berlari keluar, berteriak memanggil tetangga. "Tolong. Tolong ibu saya." Siang itu menjadi mimpi buruk yang nyata. Reval harus membawa ibunya ke RSUD menggunakan angkutan umum, karena tidak punya uang untuk ambulan swasta. Di rumah sakit, realita menamparnya lebih keras. Karena tidak punya uang tunai untuk deposit kamar VIP, dan administrasi BPJS Ibu Mini ternyata menunggak karena Reval lupa membayarnya selama setahun. Dulu ia meremehkan BPJS karena selalu pakai asuransi kantor atau uang Prilly. Mereka harus menunggu di lorong IGD yang penuh sesak. Reval berdiri di samping berangkar ibunya yang terparkir di lorong, di antara pasien-pasien lain yang merintih kesakitan. Bau obat-obatan, keringat, dan keputusasaan menyengat hidungnya. Di saku celananya, ponselnya bergetar. Email masuk. Notifikasi pemecatan resmi dari kantornya. "Dengan berat hati kami memutus hubungan kerja saudara Reval, Hadi dikarenakan ketidakhadiran tanpa keterangan dan performa yang buruk." Reval menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Di depannya, ibunya terbaring tak sadarkan diri dengan diagnosa stroke ringan. Di tangannya, surat PHK. Di dompetnya, uang 50.000 rupiah. Ia menatap langit-langit rumah sakit yang suram. "Tuhan, inikah rasanya neraka?" bisiknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebuah suara menjawab, "Bukan Tuhan yang menciptakan neraka ini, tapi keserakahanmu sendiri." Seminggu kemudian, Ibu Mini sudah diperbolehkan pulang. Tapi, pulang, berarti kembali ke kontrakan panas itu dengan kondisi tubuh yang tidak lagi sama. Stroke ringan itu membuat sisi kiri tubuh Ibu Mini lemah. Ia harus dibopong ke kamar mandi, bicaranya menjadi agak pelat, dan wajahnya, aset kebanggaannya, menjadi asimetris. Reval berubah menjadi perawat paksa. Ia yang dulu tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar,
kini harus menyuapi ibunya, mengganti sprei yang kotor, dan mencuci baju dengan tangan karena tidak mampu bayar laundry. Setiap suapan bubur tawar yang masuk ke mulut Ibu Mini diiringi dengan air mata penyesalan wanita tua itu. Val, buburnya hambar. Rintih Ibu Mini dengan suara serak. Ibu kangen sop buntut Prilly. Ibu kangen kamar dingin Prilly. Mendengar nama Prilly, Reval menghentikan suapannya. Ia meletakkan mangkok itu di lantai. Perutnya sendiri keroncongan, karena ia belum makan demi menghemat jatah beras. Aku juga, Bu, gumam Reval. Malam itu, di tengah keputusasaan yang memuncak, sebuah ide gila muncul di kepala Reval. Ego dan harga dirinya sudah hancur lebur, jadi tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Bu, kata Reval, menatap ibunya yang terbaring lemah. Besok aku mau ke rumah Prilly. Mata Ibu Mini berbinar sedikit. Mau apa? Mau minta maaf? Iya, Val. Minta maaf. Prilly itu anaknya baik, gampang luluh. Kalau kamu nangis, sujud di kakinya, dia pasti kasihan. Apalagi lihat kondisi ibu begini, dia nggak bakal tega. Iya, aku bakal mohon-mohon. Aku bakal bilang kalau aku hilaf. Siapa tahu dia mau terima kita lagi. Setidaknya biarin kita tinggal di pavilion belakang atau kamar pembantu. Asal jangan di sini. Harapan semu itu menjadi bahan bakar mereka malam itu. Reval mulai menyusun kata-kata manis di kepalanya. Ia yakin, sejarah 5 tahun pernikahan tidak akan bisa dihapus begitu saja. Prilly pernah mencintainya sebegitu dalam, pasti masih ada sisa rasa itu. Keesokan paginya, Reval memakai kemeja terbaiknya yang tersisa, meskipun sudah agak longgar karena berat badannya turun drastis. Ia menyisir rambutnya rapi, mencoba menutupi wajah kusamnya. Doain Reval, Bu, pamitnya. Bawa pulang kuncinya, Val. Ibu tunggu di sini. Bilang sama Prilly, Ibu kangen, pesan Ibu Mini dengan penuh harap, seolah-olah dia adalah mertua yang penyayang, lupa bahwa dialah yang dulu menyebut Prilly, bau bawang. Reval melangkah keluar dari gang kumuh itu dengan satu tujuan, Pondok Indah. Ia berjalan kaki cukup jauh untuk menghemat ongkos, lalu menyambung angkot. Keringat mulai membasahi punggungnya, tapi ia tidak peduli. Bayangan kamar ber-AC dan makanan enak di rumah Prilly memacu langkahnya. Namun, Reval lupa satu hal, Prilly yang sekarang bukanlah Prilly yang dulu. Reval sampai di depan gerbang rumah mewah itu tepat saat matahari berada di atas kepala. Ia tertegun. Rumah itu tampak berbeda. Pagar hitam yang dulu kusam kini dicat ulang menjadi warna matte black yang elegan. Taman depan yang dulu rimbun tak teratur, kini tertata rapi dengan gaya minimalis modern. Dan di carport, terparkir sebuah mobil SUV Eropa berwarna putih mengkilap. Mobil baru. Jauh lebih mahal dari mobil operasional catering yang dulu sering diejek Ibu Mini. Reval menelan ludah. Rasa minder menyergapnya, tapi rasa lapar dan kebutuhan mendesak membuatnya memberanikan diri. Ia memencet bel intercom di samping pagar. Ting-nong. Tak lama kemudian, suara berat terdengar dari speaker. Ya? Cari siapa? Itu suara Pak Ujang, satpam rumah. Pak Ujang, ini saya, Reval, jawab Reval, mencoba terdengar berwibawa meski suaranya bergetar. Hening sejenak. Lalu, pintu kecil di gerbang terbuka sedikit. Pak Ujang muncul. Wajahnya tidak lagi ramah seperti dulu saat menyapa, Tuan Muda. Kini tatapannya dingin, menyelidik. Mau apa, Mas Reval? Tanya Pak Ujang tanpa membuka gerbang lebar. Saya mau ketemu Prilly, Pak. Penting. Tolong panggilin. Atau izinin saya masuk dulu, di luar panas. Ibu Prilly sedang istirahat. Tidak terima tamu tak diundang. Jawab Pak Ujang kaku. Pak, tolonglah. Saya ini kan mantan suaminya. Saya cuma mau bicara sebentar. Soal ibu saya. Ibu saya sakit parah, Pak. Reval mulai memainkan kartu, kasihan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Ujang menyingkir sedikit. Di balik gerbang besi itu, Prilly muncul. Reval menahan napas. Prilly terlihat bersinar. Ia mengenakan dress santai berwarna pastel, rambutnya digerai indah, dan kulitnya tampak cerah terawat.
Tidak ada lagi wajah lelah berminyak bekas memasak di dapur. Aura, Ratu, benar-benar memancar darinya. Prilly. Panggil Reva lirih, tangannya refleks ingin meraih jeruji pagar. Prilly berhenti 2 meter dari gerbang. Ia tidak mendekat. Ia menatap Reval seperti menatap orang asing yang nyasar. Tatapan itu bukan benci, bukan marah. Tapi tatapan kosong. Datar. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada dimaki. Ada perlu apa? Tanya Prilly singkat. Pril, aku minta maaf. Reva langsung bersimpuh di aspal panas di luar pagar. Air matanya keluar, kali ini bukan akting. Aku salah besar. Aku bodoh. Aku kena karma, Pril. Ibu stroke. Kami tinggal di kontrakan sempit. Kami susah makan. Prilly diam, mendengarkan. Tolong aku, Pril. Tolong ibu. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Izinkan kami kembali. Aku rela jadi apa aja. Jadi sopir kamu, jadi tukang kebun. Ibu juga rela tidur di gudang. Yang penting kami bisa makan dan berteduh. Tolong ingat kebaikan kita dulu. Reval menangis terseduh-seduh, berharap hati Prilly luluh. Prilly menghela napas pelan. Ia menatap mantan suaminya yang kini tampak menyedihkan itu. Apakah ia merasa kasihan? Sedikit. Sebagai sesama manusia. Tapi apakah ia ingin mereka kembali? Sama sekali tidak. Mas Reval, suara Prilly tenang namun tegas. Kebaikan mana yang kamu minta aku ingat? Saat kamu selingkuh? Saat ibumu menghina masakanku? Atau saat kalian mengusirku dari rumahku sendiri di dalam imajinasi kalian? Reval terdiam, isakannya tertahan. Rumah ini bukan tempat penampungan tunawisma, apalagi tempat penampungan pengkhianat, lanjut Prilly. Saya turut prihatin dengan kondisi ibu kamu. Tapi itu bukan tanggung jawab saya lagi. Itu tanggung jawab kamu sebagai anaknya. Kamu laki-laki, kan? Kamu yang mau jadi tuan, kan? Buktikan. Urus ibumu sendiri. Pril, kamu tega. Tega? Prilly tersenyum miris. Saya menyelamatkan diri saya sendiri, Mas. Kalau saya biarkan kalian masuk lagi, sama saja saya membunuh kebahagiaan saya sendiri. Pintu ini sudah terkunci untuk kalian. Selamanya. Prilly berbalik badan tanpa ragu. Pak Ujang, tolong pastikan dia tidak membuat keributan. Kalau dia memaksa masuk, panggil polisi. Baik, Bu. Jawab Pak Ujang sigap. Prilly berjalan masuk ke dalam rumah mewahnya, meninggalkan Reval yang masih berlutut di aspal. Pril, jangan pergi. Pril, teriak Reval. Blam. Pak Ujang menutup pintu kecil gerbang dan menguncinya dari dalam. Suara besi beradu itu menjadi penutup dialog mereka. Reval ditinggalkan sendirian di trotoar, di bawah terik matahari yang memanggang kulit, menyadari bahwa air matanya tidak lagi memiliki harga di mata wanita yang dulu mencintainya setengah mati. 6 bulan berlalu. Waktu berjalan lambat bagi mereka yang menderita, namun berlari cepat bagi mereka yang bahagia. Malam minggu yang cerah di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Ada resepsi pernikahan megah seorang selebriti papan atas. Tamu-tamu undangan berdatangan dengan mobil-mobil mewah, mengenakan gaun dan jas desainer ternama. Kilatan lampu kamera wartawan menyambut setiap tamu yang turun di lobi. Di seberang jalan, di trotoar yang agak gelap, Reval duduk di atas motor bututnya. Ia sekarang bekerja sebagai ojek online. Jaket hijaunya lusuh, wajahnya terbakar matahari, dan tangannya kasar. Ia sedang menunggu pesanan makanan di warung tenda dekat hotel. Di sampingnya, duduk Ibu Mini di kursi roda bekas yang dibeli Reval dari Pasar Loak. Kondisi Ibu Mini semakin memburuk. Wajahnya perut permanen, dan ia sulit bicara. Reval terpaksa membawanya narik ojek, didudukan di warung atau trotoar terdekat, karena tidak ada yang menjaganya di kontrakan, dan tetangga sering komplain Ibu Mini buang air sembarangan. Mam. Ibu Mini menunjuk ke arah hotel mewah itu dengan tangan gemetar. Ia melihat lampu-lampu kristal dari lobi kaca. Ingatan masa lalunya tentang pesta dan kemewahan terpicu. Diam, Bu. Itu bukan tempat kita, kata Reval ketus sambil menghitung uang receh hasil narik seharian. Cuma cukup buat beli nasi bungkus dan bensin. Tiba-tiba,
Sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan lobi hotel. Pintu belakang dibuka oleh petugas valet. Reval menoleh, matanya terpaku. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria gagah dengan setelan jas tuxedo hitam yang pas badan. Itu Rio Dewanto, pengusaha properti terkenal. Rio kemudian mengulurkan tangannya ke dalam mobil, membantu seorang wanita turun. Wanita itu, Prilly. Reval hampir tidak mengenalinya. Prilly terlihat sangat memukau. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan berlian yang berkilau. Wajahnya glowing, penuh senyum dan tawa. Ia menggandeng lengan Rio dengan mesra. Mereka terlihat seperti pasangan raja dan ratu. Serasi. Sempurna. Wartawan langsung mengerubungi mereka. Mbak Prilly. Mas Rio. Kapan nyusul nikah? Tanya seorang wartawan, suaranya terdengar samar-samar sampai ke seberang jalan. Prilly tertawa renyah, lalu menatap Rio dengan tatapan penuh cinta, tatapan yang dulu hanya milik Reval. Doain aja ya, teman-teman. Insya Allah tahun depan, bisnis lancar, hati juga lancar. Rio merangkul pinggang Prilly protektif, lalu membisikkan sesuatu yang membuat Prilly tersipu. Mereka berjalan masuk ke dalam hotel, disambut hormat oleh para staf. Karpet merah itu seolah digelar khusus untuk mereka. Di seberang jalan, di kegelapan trotoar, Ibu Mini mulai menangis. Ia mengenali Prilly. Ia mengenali aura kekayaan itu. Prilly. Racau Ibu Mini, air liurnya menetes. Ia berusaha menggapai-gapai ke arah hotel. Mentuku. Reval memalingkan wajahnya. Dadanya sesak bukan main. Rasa perih yang tak terlukiskan menghantam ulu hatinya. Ia melihat apa yang telah ia buang. Ia membuang berlian demi mengejar batu kali, dan sekarang berlian itu telah dipungut oleh raja yang tahu cara menghargainya. Udah, Bu. Jangan dilihat, suara Reval serak menahan tangis. Itu bukan mantu ibu lagi. Itu nyonya besar. Kita cuma debu di sepatunya. Reval menyalakan mesin motornya yang berisik, memecah keheningan malam yang menyedihkan itu. Ayo pulang. Kita makan nasi kucing aja. Mereka pergi meninggalkan kemewahan itu, tenggelam dalam asap knalpot dan debu jalanan Jakarta, kembali ke realita mereka yang gelap dan bau apek. 2 tahun kemudian. Suasana kontrakan peta itu tidak banyak berubah, hanya semakin kumuh. Dinding-dindingnya makin berjamur, dan bau obat-obatan bercampur bau pesing semakin menyengat. Reval duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke tembok. Ia baru saja pulang kerja kasar sebagai kuli panggul di pasar induk. Pekerjaan ojek online-nya sudah tidak bisa diteruskan karena motornya ditarik leasing. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Usianya baru 30 tahun, tapi ia terlihat seperti pria berumur 50 tahun yang gagal hidup. Di sudut ruangan, kasur lipat itu sudah kosong. Ibu Mini sudah meninggal dunia seminggu yang lalu. Meninggal dalam sepi, di tengah malam yang panas, tanpa ada dokter atau keluarga besar yang menemani. Pemakamannya pun dilakukan dengan sangat sederhana, dibantu oleh warga sekitar karena Reval tidak punya biaya. Bahkan di akhir hayatnya, Ibu Mini tidak mendapatkan kemewahan yang selalu ia agung-agungkan. Kini, Reval benar-benar sendirian di dunia ini. Ia mengambil sebuah koran bekas yang menjadi alas makannya tadi siang. Di halaman rubrik bisnis dan gaya hidup, terpampang foto besar. CEO dapur Prilly Group, Prilly Latukonsina, meresmikan cabang ke-50 sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan pertamanya dengan konglomerat properti, Rio Dewanto. Di foto itu, Prilly sedang memotong tumpeng, didampingi Rio yang menggendong seorang bayi mungil yang lucu. Mereka tertawa bahagia. Prilly terlihat semakin sukses, semakin cantik, dan semakin tak terjangkau. Reval meremas koran itu perlahan. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada lagi rasa iri. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang hampa. Penerimaan yang pahit. Ia melihat ke sekeliling ruangan sempitnya. Ia teringat masa-masa dulu. Saat ia pulang kerja disambut senyum Prilly. Saat ia tidur di kasur empuk. Saat ibunya masih sehat dan cerewet. Dulu, ia memiliki segalanya. Ia memiliki surga, dunia. Tapi ia menghancurkannya dengan tangannya sendiri,
karena tidak pernah merasa cukup. Reval memejamkan mata, air mata mengalir membasahi pipinya yang kotor. Maafkan aku, Pril, bisiknya pada angin kosong. Maafkan aku, Ibu, maafkan aku, Tuhan. Tapi permintaan maaf itu tidak mengubah apa-apa. Waktu tidak bisa diputar ulang. Pintu gerbang rumah mewah itu sudah tertutup selamanya. Di kejauhan, suara takbir berkumandang dari masjid, menandakan hari raya akan segera tiba. Bagi orang lain, itu adalah hari kemenangan. Bagi Reval, itu adalah pengingat bahwa ia akan menjalani sisa hidupnya dalam kekalahan yang abadi. Hukuman bagi mereka yang tidak tahu cara bersyukur adalah kehilangan nikmat itu sendiri, dan dipaksa menonton orang lain menikmatinya dari kejauhan. Reval Hadi, sang mantan, tuan rumah, yang sombong, kini hanyalah penonton di pinggir jalan kehidupan, memeluk lututnya sendiri dalam kesepian yang panjang. 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 Yang panjang.